Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dalam sesi bincang-bincang pada kakak dan guru-guru. Pada malam ini kita berbincang-bincang santai, tapi juga bukan berarti kita tidak melupakan hal yang lain, Kak ya. Saat ini saya ditemani oleh salah seorang dan juga dari perwakilan dari alumni dan juga dari guru. Mungkin bisa diperkenalkan sebentar, Kak, ya. Alumni. Saya Lukmanul Hakim, alumni 1996. Lukmanul Hakim, alumni 1996. Dari Bantar Gebang. Dari Bantar Kota Gebang, Bekasi. Kota Bekasi. Iya, Kota Bekasi. Kalau di sebelah saya, aduh, nggak asing lagi nih, Bang. Gimana kita bicaranya ya? Bicara santai-santai dengan sejajar begini sebetulnya adabnya nggak ada ya, Guru. Iya, karena makomnya lain, dia anggap ada juga. Anggap ada, Guru. Untuk sesi ini kami berdua minta maaf ya. Iya, Kami berdua minta maaf. Ini Guru Mawardi, pada zaman saya salah satu guru yang terfavorit di antara trio Guru Mawardi, Guru Zubair, dan Guru Maturidi almarhum Guru ya. Semuanya udah mungkin sudah paham kalau Guru Mawardi bagaimana, nggak perlu dijelaskan. Kurikulum vitanya mungkin bisa masing-masing udah megang ya, mungkin udah megang, udah kenal. Nah, bincang-bincang malam ini kan, Kak, Guru, ini tentang sosok Abuya. Kalau orang sekarang bilang Abuya, Guru. Iya, Tapi Abuya memang belum lama itu. Belum lama, Guru ya. Iya, menjelang imam aja itu menikah itu. Gitu. Iya. Nah, ya maksudnya udah orang maksudnya agak dikaget juga. Abuya siapa ya? Oh, ternyata Guru Nur. Tapi kalau sekarang udah kenal semua orang. Kalau kita memakai bahasa dulu, Guru ya. Nanti kalau saya bertanya kepada Guru berarti memakai kata mudir, Guru, karena gitu. kan itu pimpinan pondok, Guru ya. Betul. Berarti kepala sekolah. Bener. Kalau Kakak berarti guru ya. Guru muridnya. Kalau guru kan waktu beliau jadi mudir kan. Mudir masih kepala sekolah ya. Mudirul Am. Mudirul Am. Tapi kepala sekolah juga. Kepimpinan pondok ya? Sanawiyah At-Taqwa. Sanawiyah dengan aliyah beliau masih. Masih satu. Makanya posisi saya jadi kesiswaan itu karena beliau itu 3 jabatan dia pegang. Iya. Pimpinan pondok, madrasah aliyah, dan madrasah sanawiyah. Betul. Itu dirangkum jadi satu. Iya. Kemudian seiring dengan waktu untuk menyamakan dengan dunia lain. Akhirnya sanawiyah aliyah dipisah. Aliyahnya Guru Masilah, sanawiyahnya saya. Beliau tetap sebagai mudirul am itu saja dia. Berarti kalau zaman kita kan masih mudirul am, kayak? Iya, masih mudirul tapi am. Posisinya guru jabatannya 3. Guru yang tanda tangan itu. Hah? Ijazah. Iya. Guru Nur yang tanda tangan. Nah, itu tuh saya ada punya pengalaman itu, kayaknya kita bukan saatnya gitu kan. Jadi begini, Guru ya, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan pertama, Guru ya. Ke sono dulu ya. Nanti mungkin kisah dulu, Guru ya. Iya. Jadi malu grogi. Jadi nanti Guru yang lengkapin. Iya, kira-kira begitu. Ini, Kak, menurut Kakak bagaimana sosok Guru Nur di mata Kakak ketika waktu mondok dan baik, saya bicara kepada beliau guru ya. Guru. Karena kita memberikan pendapat ketika kita menjadi santri dulu. Guru Nur itu adalah sosok orang yang sangat mempengaruhi dan sangat berpengaruh untuk kita para santrinya di At-Taqwa. Di samping memang ada guru-guru yang lain seperti beliau ya, Kiai Haji Mawardi ya. Nah, saya melihat ketika ada Guru Nur di pesantren bisa merubah suasana yang suasana santai lengah menjadi santai serius. Yang suasana penuh dengan kelalaian menjadi penuh dengan kesigapan. Luar biasa. Padahal beliau nggak bicara sepatah pun. Apalagi ketika beliau sudah mengeluarkan kata-kata. Semua santri satu komando. Kata beliau ke masjid, semua ke masjid. Kata beliau tidur, semua tidur. Subhanallah. Sulit dikatakan dan diuraikan dengan kata-kata. Iya, betul. Masya Allah, nggak kuat saya. Biar guru yang menyempurnakan. Karena guru udah sahabatnya waktu itu ya. Bisa begitu, mungkin lebih afdol. Nah, ini Guru,
saya maaf ya, saya memanggil guru pada beliau karena memang pada zaman saya, Emang zamannya begitu pada zaman kan. itu untuk memanggil sesuatu yang Dan mungkin itu ciri khas para pendidik, para guru di kampung ini. Ya, Di tempat-tempat lain nggak ada. Nggak ada guru. Kalau di tempat lain guru ya guru silat. Iya. bener. Kan ada ustad, ada ajengan, ada macam-macam. Kalau di sini namanya guru. Iya. Udah mulia sekali tuh panggilan. Memang itu jadi ciri khas ya. Ketika dimanapun gitu, orang banyak memanggilnya kiai. Gitu ya, kiai. Cuma bagi sebagian, bagi kita kumpulan itu satu alumni, ketika menyebut nama guru, lu alumni nih. Gitu. Segampang itu ya. Segampang itu. Segampang itu. Harapan gitu. Pokoknya murid sama guru ya guru gitu. Masih kalau gitu. di lain kan rata-rata ustadz ya kalau nggak salah ya di mana-mana ya ustadz gitu. Ustadz sama kiai dah. Sama kiai. Kalau yang tinggian kiai sama dah. Kalau yang di sini nggak ada ustadz kita. Pokoknya guru itu ciri khas takwa. Ciri khas guru. Nah, ini guru ya. Menurut guru bagaimana sosok Mudirul Am yang pada saat itu menjabat sebagai yang guru bilang 3 rangkap itu, pada saat guru menjabat sebagai guru itu loh. Ya pertama saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan sama teman kita Bapak Lukman. Apa Lukman apa ya? Hakim guru. Lukman Hakim. Murid paling bandel dulu. Ya artinya dalam melihat sosok Guru Nur ya, yang tempo hari itu menjabat sebagai Mudirul Am. Kalau kata beliau tidak ada kata, artinya kehabisan kata untuk menuturkan, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan beliau. Kata nggak ada anunya. Saya bilang saya menggarisbawahi oleh karena saya kan berada pada zaman 2 orang kiai. Kalau kepada Almarhum Kiai Nur Ali, saya yang sudah keliling Indonesia berziarah, saya belum menemukan sosok Al-Maghfurlah di mana-mana. Ya, begitu. Begitu pula dengan Guru Nur, Mudirul Am, untuk mencari ya bandingannya, kesamaan dan lain sebagainya sulit kayaknya. Dengan kata lain, beliau itu ya orang yang memang ya layaklah kalau dijadikan seorang pimpinan begitu ya. Meskipun pada waktu itu kan ada guru-guru yang tua yang dipimpin oleh beliau kan Guru Tajuddin, Guru Nawawi. Ya, bagaimanapun karena secara struktural beliau adalah pimpinan, di samping beliau juga adalah anak guru besar di sini, anak Almarhumlah, maka tidak ada satu orang pun guru yang tua tadi itu ya kalau dikatakan menantang, membantah itu tidak taat, itu tidak ada. Semuanya kalau apa yang berarti kalau kata Guru Nur masuk. Kata guru, ya termasuk guru-guru juga ya. Iya, termasuk kepada guru-guru, bukan anak-anak doang. Anak-anak masuk. Itu termasuk guru-gurunya, termasuk saya waktu itu kan jadi guru tuh. Itu kalau kata orang itu udah kencing duluan. Betul, guru. Iya. Kita mendengar aja di guru mendengar instruksi beliau aja. Luar biasa. Jadi sosok beliau itu saya katakan tepatlah untuk memimpin sebuah pondok yang cukup besar. Dan beliau juga menjadi guru di tempat di mana orang tuanya Al-Maghfurlah mengajarkan, semuanya dia yang ngisi. Itu kan secara spontan itu mengangkat harkat martabat beliau melebihi dari proses yang sebenarnya. Makanya lumayan cepat beliau itu namanya itu kan diangkat di mana. Iya gitu. Di yayasan ini guru. Di kabupaten apa? Karena memang semua yang saya tahu itu kalau ada berarti saya nggak tahu. Setahu saya semua majelis taklim yang dipegang oleh Al-Maghfurlah itu dilanjutkan oleh beliau. Iya. Kota dan Kabupaten Bekasi, Guru. Se-Kabupaten Bekasi. Dan kota, Guru. Dan kota, iya. Betul. Insyaallah. Kita jadi mengenang itu bicaranya. Ini kalau bicara kenangan dulu bisa sampai pagi nih. Iya. Ini jadi ada mungkin kita banyak menerima gini ya. Banyak juga teman-teman yang ada beberapa orang yang sekedar merasakan
auranya aja guru. Sementara kita kan minta maaf wujud aslinya pun kita merasakan, terus juga karismanya merasakan, sentuhannya merasakan. Nah, saya ke abang. Silakan. Guru. Kita ngelengkapin aja tadi. Nggak apa-apa. Host mau kanan kiri lah. Iya. Kiri kanan bingung oke ya. aja gitu. Terlalu banyak kenangan-kenangan kita dipilih-pilih, cuma harus bagaimana nih. Nah, Bang, menurut abang apa kenangan abang itu tentang Guru Nur ketika masih di pondok? Nih sebagai santri betul-betul. Sebelum lulus lah. Apa kenangannya tuh, Bang? Kenangan saya yang paling berkesan dan membentuk karakter santri yang berkualitas serta membentuk santri yang cerdas gitu ya. Itu luar biasa. Guru Nur, ya kita sebut Guru Nur. Saya jujur malam ini ada jadwal pengajian angkatan saya di makam. Alhamdulillah di muka kamera kita ada sekitar 20 anggota karisma. Periode 2000, periode 1996. Karena kita masuk tahun 91, tahun 96 keluar. Tahun 97 ngabdi guru setahun di PTA dan bantu santri ya. Itu luar biasa. Ini rombongan-rombongan yang sekarang kumpul malam ini, rata-rata yang pernah ada yang ketempeleng, ada yang kepukul pakai rotan. Nah, nanti bagian kita bahas dulu ya. Mohon maaf juga guru, ada yang bahkan ketendang. Nah, kalau yang ketempeleng itu biasanya sore hari yang terlambat ke masjid. Nah, kalau yang ketendang itu kalau sholat subuhnya kesiangan. Betul guru, betul. Biasanya sujudnya bahkan lemari juga itu pintunya maaf digedor itu kan. Bahkan kalau yang pakai rotan itu kalau ngi'rob nahu nggak apal. Salah contoh saya. Nah itu kan. Nanti situ. Itu Masya Allah. Pukulan itu ternyata bawa kita berkah. Untuk menjelaskan ini beliau dah gitu. Saya luar biasa. Memori khusus itu guru. Allahu Akbar. Guru bagaimana? Ada maaf ya ketika bicara kenangan terlalu dalam lah, sulit lah ngomongnya ya. Makanya kita bahas yang kenangan guru ya. Mohon maaf, kenapa guru dulu bertindak secara fisik? Satu memang pesantren dunia dengan kedisiplinan yang kuat. Nah, yang kedua juga memang guru dulu masih muda. Nah, itu kan. Maksudnya pada itu terkadang nih kita maaf mungkin kita zaman hidup pada zaman berbeda guru ya. Tapi dengan anggap terinspirasi atau masih hidup dan zaman ke belakang. Menggunakan kata-kata rotan, maaf guru ya. Orang melihatnya itu kejam. Orang bener nggak guru? Bener kejam. Iya, menurut. Nah, ini nanti beliau nih yang menjelaskan. Iya. Nah, nanti itu Bang. Iya. Ada sisi sedikit kita sisi lain itu. Silakan nanti Pak Kiai yang ngejelasin. Nah, guru itu pada saat menjabat guru sebagai bagian kesiswaan, ya saya ingat betul. Ya saya salah satu murid yang kategorinya lumayan nyentrik. Benar. Guru Mawardi yang paham betul saya. Pak Guru Mawardi, Guru Matur sama Guru Zubair paling paham saya. Emang beliau dulu yang paling dekat sama santri, paling galang juga. Kalau itu nanti ada sesinya lain lah, mungkin ada sesi ada blok tersendiri. Nah, guru kenangan apa guru ketika sama Guru Mudir sebagai pimpinan nih guru ya, ketika menjalankan tugas bagaimana guru? Berbicara tentang beliau ya sebagai atasan dan saya sebagai bawahan kan. Iya. Itu memang dalam soal lain santai itu tidak ada jarak. Tapi kalau berkaitan dengan tugas itu apa yang dikatakan Pak Lukman tadi itu sangat benar. Mas, ya guru. Ya, beliau orang yang saya pikir tidak pernah capek itu. Iya, guru. Kan ente tahu kalau kelas 3 kan itu pelajaran beliau kan pelajaran nahu. Betul, guru. Aktif duriah. Ya, itu harus hatam, makanya dihatamkan pada bulan Alfiah. Iya, Alfiah juga. Dengan rincian saya ngelihat saya kan yang anak buah kan suruh nandek kan kadang-kadang ngebadalin itu. Iya. Jadi saya bilang untuk ukuran beliau apalagi beliau sebagai kepala ya karena memang tadi dia maunya motivasi kepada muridnya harus jadi. Itu dia bikin sendiri kan itu bagan itu kan. Betul. Sampai guru lu sendiri yang dia bikin sendiri itu. Bagannya itu semua juga per periode kan sama itu. Pokoknya kelas 3 sanawiyah nahu harus hatam, beliau apanya penggurunya dan beliau juga
pencetus bagan yang telah dibuat tadi. Setelah itu kan nanti dilanjutkan ya pada kelas 3 aliyah itu dengan memakai kita, kalau tadi kan Kawaki Budur ya. Betul. Kalau di sana kan pakai pakaian alfiah. Iya, pakaian alfiah. Iya, cuma kita represinya beda. Iya, represinya doang beda. Kalau judulnya sama nahu. Kalau di Sanawiyah itu pakai Kawaki Buduriyah Mutamimah itu ya. Nah, terus setelah itu belajar sebagaimana biasa, tapi menjadi catatan buat beliau kelas 3 aliyah pun harus tamat. Betul. Dengan referensi yang berbeda. Tapi kalau yang namanya nahu jangan kena sama kelas 2 kelas 3 sama Amerika kan sama. Sama guru. Ya, ilmu alatnya sama. Ilmu alatnya sama. Bener. Jadi saya katakan beliau itu kalau yang tidak ada kaitannya dengan tugas itu santai-santai aja, tidak ada jarak sebagai atasan dengan bawahan, sharing bareng aja. Tapi kalau sudah mulai tugas itu ini nahu dia kelas berapa, ini kelas berapa, itu kan urusan saya kelas 3 kan gitu. Itu urusan saya nanti di akhir anak kelas 3 harus di program harus selesai kitab Kawaki Buduriyah itu. Itu yang saya tahu. Alhasil beliau orang yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah beliau berikan buat muridnya, dan beliau sangat ambisi agar semua muridnya itu kalau bisa jadi. Makanya di tengah perjalanan ada yang kena pentung, ada yang gitu ya, termasuk saya ya, kena saya anak buah beliau, di mana juga zamannya pada waktu itu, dan kata guru kita juga kalau yang namanya fitrah harus dibimbing. Tidak bisa dilepas begitu aja. Betul. Salah satu bimbingan fitrah itu supaya anak manut, anak patuh, anak taat itu melalui rotan atau jewer atau apa yang itu masih gak. Yang penting buat anak patuh. Makanya bahasa saya itu bukan galak, bukan, itu transfer ilmu. Iya. Nah itu kan bagi orang yang enggak melihat guru. Nah itu tadi yang tidak paham, tidak pernah hidup di pesantren, itu sebuah kekerasan, melanggar HAM. Iya betul. Tapi bagi kita guru-guru yang paham di sini, malah nggak indah kalau berarti. Buat saya Kanda, pukulan guru-guru itu membentuk karakter dan kepribadian kita. Betul, iya. Yang siap segala sesuatunya ketika berkiprah di masyarakat. Anak saya sekarang kelas 3 Sanawiyah di At-Taqwa. Saya tanya guru, Dek, kalau nggak hafal apa hukumannya? Dipukul nggak? Enggak. Masya Allah. Saya khawatir guru. Iya, jangan setangguh ayahnya. Itu kan. Ini sekarang maksudnya gini, kalau ini sebagai santri guru ya, sebagai santri. Sama seperti itu. Ketika guru tahu paham seperti saya sebut kabur-kabur ke rumah. Saya istilahnya maaf menjelek-jelekan gitu ya. Agar alasan saya disetujui. Betul. Pokoknya galak, suruh galak, gurotan. Bapak saya santai-santai guru, pulang kerja. Gua nyokolain lu udah ikhlas. Bahkan mati lu pun udah ikhlas. Jadi bukannya saya pulang ini kita makan gitu. Kenapa enggak pulang dihajar lagi guru? Dulu. Makanya ya orang dulu itu anaknya pada berhasil. Itu disiplinnya sudah terbangun antara guru dengan orang tua, meskipun tidak ada kesepakatan, tidak ada MOU. Yang jelas kalau anak dari sekolah nangis dipukul sama guru, orang tua, gue mah kagak percaya kalau lu gak salah. Begitu. Iya benar. Orang dulu. Benar. Tapi kalau orang sekarang lihat anaknya nangis pulang, siapa guru lu? Nah, dibawain golok. Nah, itu dia. Jadi karena kita sudah si anak itu sudah paham. Kalau kita pulang ngadu ditambahin, maka kita pura-pura nggak apa-apa. Betul. Enak itu. Senang. Gitu. Makanya kata-kata kayak gitu guru ya, memang mungkin betul ya, ada sedikit mungkin karena zamannya berbeda juga. Zamannya berbeda ya, kalau memang sekarang kan ya. Sampai kemarin mohon maaf waktu saya masih menjawab kepala sekolah,
Kan itu anak saya hukum di lapangan. Iya guru. Iya, hukum banyak itu. Sampai-sampai ada wali murid yang kagak tega kelihatannya. Dan rasa tidak tega itu diungkapkan Mas. Mau nanya kata kayak itu kayak nggak takut itu takut melanggar HAM. Saya bilang itu anaknya, bapaknya, ibunya murid saya semua. Berhasil produk dipukul. Iya, itu kena amannya. Anaknya, bapaknya, ibunya itu anak murid. Nah sampai jelas guru. Nah, sampai jelas guru ya. Iya. Asal usul jelas ini produk betul-betul gitu ya. Iya. Tapi aduh astagfirullahaladzim. Nah, Masya Allah. nah ketika di zaman guru ya, saya tertarik dengan buat bagan nih. Kayak kita tahu kan Guru Nur kesibukannya Kak. Nah. Saya pernah curi-curi iseng-iseng guru ya. Apa sih kegiatan Guru Nur gitu ya? Ya waktu ini saya lihat-lihat pagi beliau udah ini ya, udah siap dia mah, ya Ya, siap. waktu saya ini guru yang saya sosok piket. Iya. Sosok piket. Saya lihat jam 3:30 itu rumah udah terang gitu. Iya, iya. Ketika kita azan subuh 4:30 guru ya. 3:30 sudah terang. Berarti kan secara otomatis logika kita udah ada aktivitas. Iya. Jam 4 itu siapa almarhum yang biasa itu guru? Iya, aduh, gua guni. Wadud bapaknya. Itu sudah mulai tarhim guru ya, Iya, iya. tarhim. Itu udah mulai kedengar suara-suara, udah mungkin berwudu atau apa gitu. Tapi saya yakin itu jauh setelah itu udah ini. Nah jam 4 beliau pasti sudah ini. Udah keluar dari rumah. Sudah keluar dari rumah. Sudah keluar dari rumah. Udah masuk. Kita kan anak-anak jam 4, 3:30 udah bangun guru ya. Udah Masih di depan masih di depan WC di kadang dikit. Masih di WC guru. Ada ampun dah malunya. Jadi jam 3:30 anak kita bangunin kan, kita bangunin sebisa mungkin anak-anak itu sudah sampai pas Guru Nur atau sebelum Guru Nur sampai, sebisa mungkin tuh guru. Tapi kadang kita kecolongan juga, kadang Guru Nur sudah sholat sunnah di situ, anak-anak baru ngikuti belakangnya gitu. Pasti istilah telat lah gitu. Terus pagi kadang kan balik pulang rumah, terus udah agak pagi lagi kan ngontrol guru ya. Iya, kontrol dia habis sholat subuh. Terus saya kan kontrol lagi dia. Betul. Makanya saya bilang tadi itu nggak pernah capek. Udah bangunnya lebih awal. Setelah sholat subuh berjamaah, bentar dia istirahat kan kita ke kamar, dia kan ikutin duluan. Iya, guru. Ikutin pengontrol lagi. Nah sampai maksudnya tadi kan ada sedikit kalimat membuat bagat tuh ya kayak bagan gitu. Guru sendiri membuat pertanyaan logis sih sebenarnya memang apa namanya pertanyaan semua manusia guru. Kapan tidurnya gitu ya. Itu. Kapan tidurnya? Maaf guru nih ya. Sekedar gitu doang pada zaman dahulu ya guru. Kapan tidurnya guru tuh ya? Kok awalnya dari tiba-tiba tuh jadi bagan terus bagaimana cara membaginya. Nah, berarti kan nanti itu ada imbasnya. Nah, kita ke guru dulu ya guru ya. Iya. Ini guru cara memimpinnya tuh bagaimana guru? Iya, pertama kan dari cita-cita beliau yang tidak pernah puas dan rencana beliau yang pengennya dapat semuanya. Betul. Maka itu diilhami dari situ, itu beliau buat sendiri bagannya. Dari Kawakim ada sekian puluh bab itu, termasuk contoh-contohnya, irob-irobnya kan dia buat sendiri. Itu kalau orang yang tidak punya prospek ke depan gak bakal mau. Sebab baru melihat juga udah capek duluan. Iya. Karena dia cita-citanya pengennya kalau bisa mah 100% gitu kan. Anaknya jadi semuanya. Betul. Makanya jangan sampai ya kalau yang namanya di kelas 1-2 kan itu kan asal-asalan. Tapi di akhir ini husnul khotimah beliau buat sedemikian itu ringkasnya. Saya lihat dari awal sampai akhir selesai dengan target 15 hari apa 10 hari itu. 15 hari. 15 hari harus apa? Harus. Kalau itu kagak selesai, kan ajudannya kan guru Judin. Iya. Sebelum Ada dia ngomel astagfirullahaladzim, ya guru Judin Allah. saya dulu. Sono tamat gak kata bocah. Ya. Begitu. Jadi yang nurusin kan guru Judin. Iya. Makanya beliau nggak ada, saya juga nggak tahu ini sekarang apa yang nurusin. Nah, itu. Iya. Ya kalau hal kayak gitu, kalau saya sih belum tahu guru ya, belum tahu gitu kayak gitu. Nah Kak, nih pada saat pengurus nih kan secara langsung kan jalur koordinasi kan
Mudirul Am ke ketua PPA, ketum dah tuh, ketum. Nah, baru kan ke pengurus. Pasti secara nggak langsung kan berarti kan itu sebenarnya perintah dari Guru Nur. Nah, menurut kakak apa yang bisa kakak ambil dari sikap ya guru tentang kepemimpinan Guru Nur itu? Kalau kepemimpinan Guru Nur terhadap kami santri-santrinya atau santri-santri At-Taqwa yang tergabung dalam Persatuan Pelajar At-Taqwa gitu kan, itu alhamdulillah sangat membekas sekali karena memang Mudirul Am ini atau katakanlah pimpinan pesantren ini koordinasinya kepada ketua PPA. Ketua PPA baru nanti ke bagian-bagian. Kebetulan saya pernah menjabat diamanahkan sebagai ketua bagian pendidikan. Waktu itu kita mengelola muhadharah guru ya, salah satu programnya. Bahkan kalau awal pekan hari Senin kita upacara gitu ya. Betul. Nah, kalau dalam aspek muhadharah, guru enggak ada tapi dengar. Nah, Masya Allah, luar biasa itu. Salah satu ya. Secara jahirnya memang rumah guru dekat. Tapi suara speaker yang kita gunakan itu suara speaker dalam masjid, bukan luar. Kalaupun misalnya kita sengaja ingin nyoba, bener nggak sih kedengeran ke rumah guru? Kayaknya untuk santri biasa itu nggak begitu kedengeran. Tapi guru tahu ketika ada santri yang materi muhadharah atau ceramahnya nggak bagus. Ditegur langsung pengurus. Itu satu ya. Nah terus yang kedua, ketika apel pagi setiap hari Senin, itu sama guru, itu yang menjadi inspektur upacara, insya Allah selalu guru waktu itu. Karena beliau seperti pakai Mawardi katakan tadi, oleh guru katakan tadi, kepala sekolah guru ya, gitu kan. Kepala sekolah. Setelah kami lulus baru beliau kepala sekolah, kita nggak merasakan dipimpin beliau. Nah itu dalam amanahnya di awal pekan, ya kita diingatkan. Setiap hari Senin itu upacara. Kita diamanahkan, dikasih wasiat, dinasehati untuk 1 minggu ke depan. Bahwa di sini kita untuk ibadah dengan hati dan belajar dengan akal. Subhanallah. Luar biasa. Efeknya apa? Kepemimpinan Guru Nur lebih sering dengan uraian, untayan kata-kata disampaikan kepada pengurus, disampaikan ke santri dan diamalkan. Daripada dengan tindakan-tindakan karena memang beliau waktunya begitu ketat dan padat. Ya di samping mungkin guru yang lebih beliau sebagai uswatun hasanah. Jadi ya. arti karena beliau juga sebagai pendengar, juga sebagai pemimpin, justru apa yang dia dengar beliau yang lebih mengamalkan lebih dulu. Seperti tadi itu. Setelah subuh kan kita mau pulang. Dia makan keliling ke kamar. Itu tadi. Mana santri yang belum sholat Ketemu yang ini. Jadi kita susah beralasan. Ini produk siangan mulu kalau sholat subuh guru. Susah beralasan emang emang susah beralasan. Kalau kita emang dia dulu dari sana kita mau ngomong apa coba dah. Iya. Dan yang memang ini guru ya, maksudnya terjunnya gitu. Iya terjunnya itu. Jadi beliau itu selagi masih ada waktu enggak pernah santai di rumah. Guru ya selalu turun ke makanya kan saya bilang Kak. Ya kalau saya kan santai kan gitu saya sedang mencuri-curi waktu santai karena pengen ngerokok kan. Jadi mau ngerokok. Iya. Nanti kita bahas ini. Iya gitu. Iya. Jadi apa kalau sudah selesai anak dipantau semuanya kembali ke asrama, anak selesai dia jalan, bukan pulang. Makanya ketika mimpin apa acara Senin itu kan bukan dari rumah, dari kamar. Oh dari kamar ya keliling guru ya, dari kamar ke kamar. Jadi kan jadinya jadi pas saat kan ada bagian-bagian tuh kayak bagian apa sih rondonnya. Ya. Guru pasti setiap pada saat mau itu beliau pasti muncul. Iya. Sebelumnya beliau ada di belakang. Betul. Iya. Di belakang. Di belakang guru, benar guru Di ya. belakang. Kan ada ajudan di belakang. Iya. Jadi ngedenger karena ada di belakang. Iya. Kita santrinya nggak tahu. Nggak tahu. Itu muncul. Nah itu ya maksudnya ya nggak tahu bahasanya seperti apa ya guru ya. Mungkin bahasanya kehebatan guru ya. Iya. Iya karena intinya strategi pemimpin lah. Nah itu dia makanya saya tanya apa yang diserap gitu ya. Nah ini ada makanya kan kalau kata saya karakter model kepemimpinan beliau itu sama dengan bapaknya. Iya. Saya nggak ngalamin tuh Kak. Siap guru. Iya. Jadi itu pakai itu nggak pernah libur. Ya apalagi kalau beliau nih udah tahan fisiknya kurang ya. Masih kadang-kadang dijemput dari
Kalau pakai kan jalan kaki dari sini. Dari jam 10 dia datang ke sono ke Putra. Terus habis Johor dia kemari. Ntar mau asar balik lagi ke sono. Jam 10 malam balik. Subuh udah ke sono lagi. Rutin guru itu ya? Rutin itu. Masya Allah. Disiplin Nah itu waktunya yang kan, dipakai oleh beliau. Meskipun ya karena memang konteksnya berbeda, waktunya berbeda, dan daya tahan fisiknya juga berbeda. Tapi kalau modelnya sama. Cuma kualitas yang berbeda gitu. Replikanya di guru. Iya. Nah ini guru ada kita menuju pertanyaan ke selanjutnya nih kan. Iya. Ini mungkin agak sedikit ke pribadi guru ya. Ke guru dulu ya, Iya. guru dulu. Guru pengaruh dari guru Nur untuk guru sendiri di luar sebagai guru di ini ya, sebagai guru di yayasan di MT sana itu bagaimana guru pengaruhnya di luar itu? Ya kalau saya sih melihat sebagai karena tidak jauh ya jajal kurunnya dia dengan dia di samping kalau secara kekeluargaan dalam masyarakat kan orang tua saya kan wakilnya almarhum lah. Betul. Ya. Jadi makanya ketika beliau kalau nyuruh saya nggak mau. Ente kan anak wakil. Ada kata kunci. Ada kata kuncinya dia pegang. Bangkitan tapi benar guru ya. Termasuk waktu menunjuk kepala sekolah nggak pantas guru. Apa dia kata? Pertama ente ada anak Kiai Mahmud wakilnya Kiai Nur Ali. Iya. Kedua ente sudah punya titel sekarang. Iya kan gitu. Udah layak jadi apa? Jadi kepala gitu. Jadi ketika dikatakan begitu, oh iya ada kali barangkali awal-awal saya nggak mau ya itu nggak enak juga ya gitu. Masih banyak yang lain gitu. Betul. Kata beliau ya itu udah sekarang terima aja bantuin saya. Nah, dari itulah maka dipecah. Sanawiyah buat saya, Aliyah buat guru Basilah, beliau tunggal jadi mudirul am di pesantren. Maka mulai itulah kadang-kadang apel pagi itu diganti meskipun sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi ujung-ujung mah dia ngintip juga asal nggak ada saya dia datang. Kalau kan langsung nongol. Iya, langsung nongol, tetap dia bantah. Itu yang saya bilang dia. Dari kepemimpinannya kayak gitu dia. Pengaruh yang paling itu tadi saya yang paling berpengaruh, saya nggak bisa bantah ketika dia mengatakan ente anak Kiai Mahmud. Kiai Mahmud wakilnya Kiai Nur Ali. Saya anak Kiai Nur Ali, ente anak Kiai Mahmud. Ayo kita bareng jalan. Kesian ini adalah amanah. Betul. Al-Maghfurah menginginkan at-taqwa kayak Al-Azhar. Betul. Itu seperti yang disampaikan sama Kiai Amin tiap pertemuan itu pengen jadi ada insinyur bulu domba, insinyur macam-macam. Nah, beliau itu yang meneruskan itu. Iya. Jadi alhasil ya apapun yang dia minta saya nggak bisa bantah itu. Iya guru. Masya Allah. Pos kebingungan nyimpulin ya guru. Saking dahsyat. Sama-sama ini Kak, sama-sama merasakan mestinya. Iya. Kita mau kiranya apa sih enggak mungkin emang begitu gitu. Nah, Kakak pengaruhnya guru Nur di Kakak ketika keluar nih sekarang udah menjadi bermasyarakat guru ya. Bermasyarakat itu apa Kak? Saya ingin mengatakan begini, seperti juga dengan guru barangkali ya Pak Kiai. Saya melihat saat ini sebelum guru meninggal, percis almarhum Kiai Nur Ali waktu saya lihat dulu, waktu beliau masih hidup dan masih beraktivitas. Karena waktu tahun 91 sampai 93, alhamdulillah saya ikut pengajian malam minggu di masjid. Kalau ngelihat wajah, koreksi dulu ya. 93 di mana ini? 93 saya udah di kelas 3 sanawiyah guru. Enggak, ngaji sama Kiai Nur. Ngaji malam minggu. Enggak kan? Almarhum ini 92 meninggal. Bukan. Kan ini 91 guru. 91 guru. 91. Betul. 91 92 itu saya kelas 1 2 sanawiyah. Iya. Itu kalau malam minggu ngikut ngaji. Iya benar. Kan kita kenal jadi almarhum Kiai Nur Ali. Sempet ya kayak sempet. Ya? Ketika almarhum Kiai Nur Anwar masih hidup, guru masih hidup, kita ngelihat sekarang percis almarhum dulu waktu masih hidup, terutama wajahnya. Dan alhamdulillah guru ya di Bantar Gebang dari sekian banyak tablik, mungkin keluarga saya yang termasuk sering juga ngundang guru. Termasuk beliau nih, Kiai Haji Mawardi gitu kan. Izin guru ya. Kita pernah undang juga guru-guru Kiai Haji Ahmad Jubair juga. Tapi Abuya hampir setiap momen. Luar biasa memang. Parasnya, gayanya, kata-katanya, hikmahnya,
Masya Allah, seperti Al-Maghfurah Kiai Haji Nur Ali. Mudah-mudahan beliau bahagia di sana. Amin, 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 amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Guru nanti yang Amin, amin, amin. menyempurnakan. Iya, emang tidak salah kalau Al-Maghfurah Kiai Nur Ali memberikan tugas kependidikan baik kepada anak-anak santri di sebuah pesantren maupun kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten dan Kota Bekasi itu kepada beliau. Maaf, meskipun kan ada abangnya, ya. Tapi kan abangnya Kiai Amin kan sudah diberikan porsi untuk kepala pimpinan yayasan. Ya artinya melihat itu agak salah. Al-Maghfurah ini nunjuk apa? Nunjuk guru nur. Sehingga sekarang saja bukan ente doang yang mau lihat. Saya 1-2 tahun beliau diangkat jadi guru di kampung itu, itu masih belum karomahnya belum turun. Betul. Kalau kira-kira hitungan kelima sampai saat ini, dan di sini ada foto yang itu ada sama persis dengan beliau. Iya. Sampai hari ini itu apa yang dikatakan ya udah enak aja gitu. Iya, udah bergulir itu lancar aja. Makanya beliau itu ya kalau kata pepatah kita mah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Persis apa yang dikatakan oleh beliau itu sama dengan bapaknya. Termasuk juga bagaimana jamaah berantusias kemarin dengan mengiring melepas beliau itu juga bukan semata-mata beliau, kalau kita itu kan karomah orang tuanya ya, yang tidak ada tandingnya, sulit gitu kita. Termasuk saya bukan nggak mau kemari, saya mah takut jatuh doang. Emang harus stamina muda guru kemarin. Saya lihat, wah Allah juga. Termasuk guru Nasir saya tahan kemarin. Iya. Ini ya mati kita mas. Keinjak gitu. Saya di situ juga guru. Ya. Aduh, apa namanya ya? Nggak. Aduh, maaf jadi agak emosional sih. Iya. Ya pengaruhnya memang begitu guru. Nah, kelihatan iya. sekali gitu. Semuanya ingin pegang, ingin mengantar, ingin mendoakan. Itu kan secara langsung aja itu. Makanya begitu saya lihat, ya Allah, manusia bagaimana Bang? Cuma saya kenal dengan guru Nasir, mau kemana guru? Ini saya bilang mati itu. Akhirnya duduk masih bareng-bareng. Saat itu mungkin kita walaupun saat itu sama berebut ingin megang, keranda guru, kita nggak tahu kalau di belakang kita ada beliau misalnya. Kalaupun keinjek ya kita nggak tahu. Nggak tahu. Karena orang Masya Allah. Kita hanya berpikir, maaf jadi egois guru ya. Bener kata guru, mending mundur aja mundur. Agak ada logis, ada hasil logis gitu guru. Gua biarin tuh untuk lapangan medan orang yang muda dah. Betul. Bukan berarti kita tidak taat, tidak patuh, tidak cinta, dari jauh kita melambaikan tangan mendoakan. Gitu. Memang tuh lautannya. Iya, lautan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Aduh itu udah. Apalagi hari itu kan dari pagi itu mendung. Ya. Betul, Guru. Gak mau apa yang dikatakan itu bukan manusia saja yang bersedih, langit juga bersedih. Guru mengingatkan tahun 92 kali ya waktu Al-Maghfurah meninggal ya. Sama juga ya. Sama juga. Suasananya mendung. Karena kita ingat betul masih. Itu waktu itu lagi belajar nahu itu di ruang PTA. Waktu itu almarhum Kiai Rojuddin Basro dulu yang ngajar. Diumumin innalillahi Al-Maghfurah meninggal. Masya Allah, teduh banget. Benar kata guru. Iya, bumi pun meneteskan air mata. Sebelumnya Guru. Sebelumnya kemarin 1 hari sebelumnya itu geledeknya banyak banget. Masya Allah. Itu di rumah saya angin terlalu kuat. Iya. Dia di. Saya pikir ini mau ada apa? Mana marah itu geledek. Mau ditinggal. Ya, alam ngasih tanda. Gua nggak ada ini. Setelah acara pemakaman selesai, ba'da asar hujan juga nggak tanggung-tanggung. Iya. Karena udah rapi Guru ya. Sudah rapi. Seakan-akan payung sudah digulung. Udah digulung, udah yang penting semua ini kalau apa bahasa kasar maaf Guru ya kalau kita bahasa ini nih lu udah gue kasih ini. Iya. Yang bagi yang kuat
ini kesempatan terakhir lu mungkin gitu guru ya. Iya. Kesempatan terakhir lu untuk saya mengucapkan selamat tinggal mungkin Iya, secara termasuk manusianya guru. Ustaz Jabar ya kagak berani mana. Iya, ya guru. Kan saya, Guru Jabar sama Guru Nasir. Udah sama-sama baru datang. Kalau saya kan dari sana, dari Pondok Kelapa, buat istilah apa namanya orang tua meninggal. Saya ke sono dulu karena di sini belum ada sampai. Saya mohon apapun kenyataannya saya harus bisa sholat di sini. Betul. Pas waktu azan saya sampai. Ikut sholat guru ya? Iya, ikut sholatin. Iya. Itu emang bagian guru. Kalau gotong keranda nah itu bagian saya dah. Ya, makanya ketika mau keluar kayak apa Ustaz Jabar juga. Saya baru datang saya juga baru datang, saya dari Bogor, kita begitu ya. Mending ada tempat gitu. Dan yang ketiga, Guru Nasir, mau kemana Guru? Itu mau ikut, ya mati. itu pembicaraan sesama gitu. Dan kita nggak tahu kan, mana enggak kita sama yang siapa yang tahu guru kita. Saya lihat ya orang hampir lepas itu semua. Kalau dalam mengalami saya gue bukan saya terinspirasi sama film-film gitu ya. Tapi seperti Suhada di Palestina guru yang iya begitu. Yang memang sama dengan Yasir Arafat bubut. Orang kalau udah kuat di karomahnya insya Allah mendatangkan segala macam kebaikan-kebaikan ya. Gimana kita sih? Terutama bagi murid-murid yang mungkin kata kakak tuh ya yang agak sedikit balelo gitu ya, sedikit yang agak nyentrik gitu ya, betapa kehilangannya gitu. Dan ini mohon maaf ya, yang rata-rata nangis itu justru santri-santrinya yang bandel dulu. Termasuk saya jujur aja termasuk ya. Kan dia baru sadar. Iya, benar sesungguhnya. Kan guru tuh waktu gebuk itu ditahan, nggak dihabis itu, gitu kan. Ada teorinya. Kenapa? Kenapa yang bandel-bandel nangis? Karena mungkin karena saya dulu dipukul jadi berhasil. Iya itu. Emang tadi kayak waktu duri saya berhenti di alamat sukun guru. Berhenti di alamat sukun. Alamat sukun dimati bukan? Berhenti di alamat sukun. Gue gemeteran ya, panggil. Emang ada tekniknya betul kan? Tapi teknik itu mumpuni. Seminggu guru begitu itu. Guru itu berkelas seminggu. Dan abis itu ya lancar aja abis sukun. Nah itu kenangan paling ini ya paling saya masih paling membekas. Di paling manis dah kita katanya. Bagi orang mungkin lu Iya soalnya kan apa saya bilang tadi kalau orang yang tidak memahami dunia pesantren itu bukan begitu kesalahan. Dia justru mau menuntut. Ada waktu itu juga. Betul guru. Ada guru Husti jadi guru. Dia punya murid. Iya. Kan di tangannya sampai sengkok gitu. Lah bapaknya datang dari Jakarta rombongan. Dia lu mau udah kemana? Ada guru Husni nggak mau ngapain? Anak saya kata pukul. Lalu mau ke guru sih pukul aja gua di sini kalau lu mau. Mundur guru ya. Mundur ya lah. Gua ada sekitar guru. Iya. Kenapa? Gua kepalanya di sini, gua yang jawab. Iya. Kita tingkat maaf guru ya. Ketinggian ilmu kali guru ya. Dia bukan tingkat ilmunya bukan kita merendahkan. Iya, karomahnya. Nah, ini guru, ini agak sedikit lebih sentimental dulu kalau ini pertanyaannya nih ya, Kak ya. Guru, ada pesan-pesan khusus ke guru secara personal guru Nur ke Guru Muwardi. Kalau pesan-pesan khususnya nggak ada mas emang. Iya. Soalnya kita apa aja kerjanya bareng gitu. Iya. Cuma karena saya juga kadang-kadang ditanya juga sama beliau. Karena kan barangkali lebih lama saya belajarnya bapaknya ketimbang dia kan dia bagian. Pergi guru ya. Iya. Dia kalau nggak salah kan dia bukan Mesir, Syria. Syria guru ya? Iya, baru ke Mesir ya. Mesir. Iya. Tadi ke Mesir pulang, kawin tuh. Tahun berapa tuh dah? Tahun 80-an kali, 7 berapa ya? Ya 80-an kali. Iya. Kadang-kadang kena saya kan belajar makin lari 3 tahun gurunya Ati. Oh gitu ya. Iya. Saya itu Al-Pura Nur Ali dong. Iya, saya PTA itu kan Ashabikun paling dulu PTA saya. Abikun awalun pelopor. Iya. Jadi pada tahun 77 tahun 75 kan saya selesai. Aliyah. Tahun 76 saya ngabdi di Sanawiyah.
1 tahun. Nah, ketika teman-teman saya, termasuk saya, yang namanya orang sini, lahir di sini, belajar di sini, pengenlah sekali-kali belajar di luar. Maka berangkatlah saya ke Ciputat sama almarhum sobat kemarin tuh satu. Wah, berarti alumni FKMA guru. Wah, Iya. bahaya juga ini. Saya pesantren, Iya. sobat itu MMA. Jadi ketika saya kelas 1 pesantren, itu teman saya ada 70 orang, 76. Banyak ada orang sini dah. Tapi ketika kelas 3 Ali kan nyampur pesantren jadi satu sama MMA. Nah itu tinggalan 2 dari pesantren saya sendiri, dari MMA Ustaz Somad kemarin meninggal tuh. Iya. Nah, ceritanya tahun 77 saya juga udah daftar, udah lulus di sana. Saya ingat dengan waktu itu si Ajumardi Azro gitu. Iya. Itu teman guru. Waktu itu belum kenal kita. Oh, iya. Belum kenal. Iya, jadi mahasiswa kan. Iya, Katanya mahasiswa. itu. Iya. Jadi udah lulus saya di sono. Kemudian saya dimarahin sama bapaknya sama tuh. Katanya dipanggil sama kiai. Ya, ngapain ya? Saya juga nggak tahu katanya. Saya naik sepeda dari Ciputat. Kemarin guru. Iya di ojek gimana mau bawa sepeda ontel. Masya Allah. Kalau sekarang mah gitu pingsan. Sekarang mah gitu udah top goeser. Kagak dia punya motor. Emang sepeda doang gitu. Kong ngejemusa. Sekarang balik lagi zaman dulu Vespa. Jadi begitu diparanin saya ya ngikut sampai di rumah saya tanya bapak saya dipanggil Pak. Dia dong sama Kiai panggil lo katanya. Mau ngapain? Sampai tahu emang berdoaan gitu. Anak bontot banget. Setipikal maksudnya sama guru gitu benar bicara aja. Iya. Ya akhirnya saya ba'da asar di rumah itu dan kayak Amin kan. Di rumah kayak Amin yang pintunya pada sono masih lagi ya. Itu kan beliau. Lagi ente meninggal masih ini kan? Tempat meninggal. Iya betul guru, benar. Iya, kalau rumah dulu di sini. Oh di depan guru. Iya di depan rumah Kiamin itu yang sekarang rumah itu. Paham lah guru, kita guru dah. Iya. Itu guru. Jadi saya datang sama Kiai Nurali itu pada asar. Saya masih ingat beliau itu pakai kaos putih oblong. Ini kainnya kotak-kotak. Sama ambal hijau. Iya. Ciri khas itu. Buat kencengin. Ciri khas. Buat gebuk gitu kalau gebugin santri. Kalau gebuk santri pakai itu coba belibet kemarin. Bener guru. Iya. Kelas 3 alia tuh kalau buatan dia. Sekarang buat pakai kain ihram. Jadi setelah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dipanggil guru. Ya guru. Iya masih guru semuanya gitu guru. Iya, gue panggil lo. Ini Kiai udah langka katanya. Ya. Kiai udah langka. Jadi maksud gue mau jadiin Kiai makanya. Saya yang manggil Kiai paling tinggi ada nanti. Iya guru. Iya guru. Lu mau jadi Kiai? Saya udah tes di Ciputat udah lulus lagi. Apa kata dia? Ya udah kalau nggak mau kata pulangin dari rumah. Masya Allah. Bagian itu mengerikan itu. Nah udah mukanya udah merah gitu. Udah nggak bisa dia ngomong udah bagaimana Pak? Udah pulang. Misalnya dia salaman jawab. Terus gimana guru? Udah saya pulang. Nah besok saya pulang ketemu bapak. Udah ketemu, udah. Ngapain? Saya mau jadi Kiai. Kalau menurut bapak Pak, kalau kata gue mah kalau lo pengen jadi orang ikutin dia. Iya. Kan tekolak kali kayaknya. Iya. Jadi nggak bisa nggak dapat pendukung. Saya harus ke sini. Betul. Ya cerita singkatnya ya besok saya balik lagi. Pakaiannya masih itu, tempatnya di situ, ngadepnya juga di situ. Ya. Apa dia apa bukan nggak tahu saya. Iya. Pandangannya beliau ya gitu. Iya. Setelah itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salaman. Ya duduk. Udah istirahat loh. Kagak saya diomelin sama Bu Abang. Buru-buru istirahatnya diomelin. Itu istirahat kan. Iya, nggak pakai istirahat, diomelin bapak saya di sini. Nah, dia buka ini kan. Nih duit nih, duit. Berapa duit udah?
Dulu tuh kan baru ada ojek atau di Jumalang. Ojek Marwi Hono. Satu-satunya ojek di Jumalang. Asik. Iya, jadi di Nurul Huda. Ya. Kata beliau, lu paranin si Jena di Teluk Garut. Si Jamal di Batu Jaya. Si Jarkasi, bukan Jarkasi ya, Ijudin. Bukan Ijudin, berarti saya. Jamal, kan saya dua periode jadi satu. Ada 7 orang. Makanya saya itu termasuk angkatan Patea Ashabus Sabah. Ashabus Sabah 7 orang. Kayak Imam Hadis ya. Iya. Iya. Emang udah rumusnya itu guru. Iya. Satu. Enggak tahu rumusnya. Ustadz Qurtubi ya. Iya. Terbang itu. Ustadz Qurtubi masih dia. Iya. Sama saya kan berempat tuh periode 75. 75. Kan 76 mau Ustadz Ando, Ustadz Satibi tuh. Iya. Satibi sama Ijudin sama Jarkasi. Jadi dia saya periode 75 4 orang, periode 76 3 orang. Bagi kasih duit lupa sih tuh receh mulu. Bakal naik ojek, panggil. Gitu panggil. Ya pagi saya biasa naik ojek itu ke Teluk Garut, ke Batu Jaya, ke Cakung. Manggil tuh. Panggil dah semuanya. Nah hari Senin sih datang rame-rame. Girang banget beliau. Apa katanya? Lu nih, gue mau jadiin kayak gue kan gitu. Insya Allah. Ya, mahal itu ya. Sedikit dong guru. Apa guru? Terus setelah itu besok lu ketemu belajar apa gue doang gurunya gue doang. Apa B itu bisa kayak orang? Iya. Gak ada yang kagak bisa. Kitab apa politik apalagi kitab hizib yang bakal nilang itu diajarin. Ya betul. Terus akhirnya kata dia, lu besok kalau gua acara ngikut gua katanya gitu. Udah mulai. Iya. Pokoknya kalau acara takliman dia ajak saya. Ya. Apa dia kata? Bapak-bapak, ini murid saya calon kiai. Iya. Serem banget. Masya Allah. Lah gua aja bacain Fatihah sampai salah. Padahal apal dulu ya. Apa banget ini. Grogi. Lah baca itu di Cikarang salah. Itu doa luar biasa itu. Jadi itu dia. karena saya tahu itu salah, ini wayutimu apa wayutimu, makanya saya kagak bonyongin kagak. Wayutimu begitu. Wah. Jadi apa ya? Sukun juga patah juga. Yang penting lu baca dah gitu. Iya, wayutimu nikmat. Dia cerita singkat itu sisi lain orang kalian. Makanya itu tadi bagaimana kesannya. Makanya yang ngasih bukan saya, beliau yang suka nanya kira-kira sama bapak dikasih apa gitu. Iya. Oh jadi begitu guru ya. Kita sih Iya. kita mah nggak tahu ya. Mungkin kan ada sedikit jadi sedikit terbuka. Iya. Berarti Itu waktu belajar Dalai Lama sama pakai tamat saya mah. Semua tamat guru ya? Al-Maqfurah semua tamat ya belajar? Enggak tahu juga. Kan tamatnya ada yang sama Guru Mahya, ada yang sama bapak saya. Oh iya. Halus. kalau guru tamat sama Nur Ali. Iya sama ini. Ha, mim, ain, sin, kop, kaf, ha, ya, ain, so. Masya Allah. Caranya. Ijazahnya gitu? Ijazahnya begitu. Ditiup. Enggak ngeliat kata orang. Itu kena saking sayangnya sama anak-anak saya PPA itu. Iya. Saya kalau butuh saya kalau butuh belakang begitu kali ya. Makanya salah satu ada saya yang emang kagak boleh diomongin tuh kayak tadi tuh. Iya. Kayak guru mau lu pasti lu besok. Oh, nah, kalau kayak gitu itu udah ketiga itu orang. Ayo guru. Guru. Saya nasi di guru ya. Seminar di guru. Agak kira saya itu. Ditahan lu pintar guru. Nah, bangun dulu kita dah. Aduh, kita bicara karoma aja nih. Iya. Agak ngeri-ngeri dikit nih. Masih banyak dosa saya guru. Nah, ini ada pesan-pesan khusus ya Kak untuk dari Guru Nur ke Kakak secara pribadi atau ke rombongan? Saya ingat banget dulu guru, waktu 96 lulus itu dari 200 lebih itu yang dipilih PTA 20 itu guru. Iya. 20 orang. Termasuk saya. Itu saya izin. Waktu itu masih manggil guru sama Abuya Nur Anwar ya. Emang guru Saya bilang gini, guru mohon izin, saya mau kuliah. Dimarahin. Sama berarti guru. Dimarahinnya begini guru, mohon maaf nih.
ente kuliah cuma nyari baju aja. Nyari baju mah gampang, kapan aja. Yang penting isi dulu lengkapin. Nah, itu. Masya Itu Allah. kadang-kadang Dapat 1 tahun guru CPTA, tahun 97 nyelos juga karena pengen kuliah. Bener guru, mata kuliah fikih kontemporer, Ya, iya. tauhid, semua bahasa Indonesia. Kita di pesantren udah pakai kitab salah. guru kan Kita sering ngebelain dosen itu di kampus. 3 tahun 6 bulan, alhamdulillah UI selesai guru. Kenapa? Karena pelajaran semua sudah kita pelajari di At-Taqwa. Di kampus tinggal ngulang doang. Malah sering ngebelain dosen. Karena dosen bukan mantan santri kayaknya. Jadi yang saya ingin konekkan dengan Pak Kiai Mawardi, kalau dulu dilamar jadi santrinya Al-Maghfurah Kiai Nur Ali enggak mau, ya udah ilmu gua balikin. Mungkin ada hubungannya itu, ada chemistry. Kenapa? Ini loh gudangnya ilmu, mau kemana lagi sih lo? Kan gitu kira-kira. Mau bicara gimana cara begitu ya? Iya, makanya saya begitu. Ulangin ilmu gua. Iya gitu. Kita nggak ngerti gue. Ya Allah Hurobi, jadi berat banget. Agak Benar itu. Setahun juga alhamdulillah berkah. Gimana kalau 4 tahun PTA guru ya? Nah, berarti gue gini. Produknya ini, produk apa ini? Yang dapat 2 tahun PTA itu dulu kalau kuliah digampangin. Oh gitu. Iya, benar. Kayaknya gitu guru ya. Kalau kuliah di STAI di mana ya? Termasuk saya itu ngambil di apa namanya Al-Aqidah, saya udah semester berapa? Karena muridnya Al-Maghfurah Kiai Nur Ali. Iya. Kan langsung tesis itu, langsung skripsi. Iya, 78. Maksudnya nggak ngambil dari awal lagi? Kagak. Kan Langsung mata kuliah akhir. TU-nya Pak Amir, Haji Abdul Mudir. Anak pada apa namanya mertuanya ke Asim Adnan. Dari mana? Dari atas kok. Udah bikin ada kerja pembangunan. Ya Allah, ya Allah. Karena isinya udah penuh. Benar. Nah, itulah Kanda yang dibilang kuliah itu kategori nyari baju. Iya benar. Kalau baju makan seperti Iya. baju guru. Kalau modelnya. kita dari sini emang cari baju doang, udah kelewat semuanya. Udah kelewat. Udah kelewat. Guru. Iya. Kata kita jadi makasih tadi suruh baca sama dosen saya kagak mau, cabut. Tadi cerita gitu kayak emang seperti ini guru morning kenal. Ales aja ya gitu ya. Kalau beliau kan merasakan ashabikunal awwalun al-maghfurah Kiai Nur Ali. Saya ashabikunal akhirun al-maghfurah Kiai Nur Anwar. Saya dapat ampas-ampasnya doang. Mutawasitun. Ampas-ampasnya doang guru. Tapi keberkahan sama. Iya. Amin. Ketika ditanya bagaimana ya kalau ceritain Guru Nur, susah ceritainnya kita. Iya. Mau dari mana gitu Iya, maksudnya? dari mana? Mau bagaimana nih? Bisa, Bagaimana? Bukannya the best lah maksudnya gitu kalau Alhamdulillah. kata itu salah satu replika dan guru mengiyakan replika dari saya nggak ketemu nih sama Kong Kiai guru ya. Iya. Kalau ke mungkin Kong Kiai ya, tahu nggak? Yang lain. Kita masih bahas yang dulu. Iya. Etos kerjanya persis. Orang kagak mengenal anak, benar capek. Kita kan pengen istirahat, pengen ngerokok. Susah orang dia aja kagak berhenti. Sampai sekarang Kiai ngerokok loh, masih ngerokok. Masih. Kagak. Iseng doang. Masih Samsu aja lagi. Kita kan masih kan kalau orang bilang ini, bagaimana kenang-kenangannya? Apa kenangannya ya? Iya. Lu kalau bahasa kasarnya, lu mau mulai dari mana nih kenangannya nih? Iya. Yang terjadi adalah guru ya kan ini gitu. Ya begininya guru bahasa gua nih guru ya. Salah satu walaupun agak sedikit melenceng, paling enggak dasarnya ada. Dasarnya ada gitu guru. Ya kayak ya mungkin beda itu. Jadi itu kan ketika diminta bincang-bincang tentang apa memoriam. Iya, makanya saya tadi di rumah ngomongin apa susah. Kita ngalir aja guru ya. Ngalir aja. Emang gini aja dah gini nih. Iya, kalau bagaimana ya emang orang baik begitu gimana? Banyak kan udah nyungku 2 kilo lah kita guru. Guru udah habis guru, waktunya guru. Habis udah ya? Udah habis guru. Iya udah ayo kita tutup dah. Ini si jam 2 tadi ada alhamdulillah nih. Nih teman-teman waktunya sih udah di WA sama produser udah habis katanya. Siap. Mau habis. Saking asiknya ini. Saking asiknya. Mumpung ada Guru Mawardi. Guru kami mohon
mendoakan lah kita. Amin, Mendoakan amin. pertama mendoakan Guru Nur, mendoakan Kong Kiai, mendoakan anak-anak guru nih yang Iya. sekarang ini dan juga anak-anaknya murid guru. Murid-murid selanjutnya Gitu, ya, Guru. ya intinya yang ada pada benak hati kita masing-masing Guru. ya kita mohon terutama beliau yang sudah berjuang sedemikian rupa untuk menyelamatkan umat, menyampaikan ya risalah yang dibawa oleh Rasul. Amin. Dan emang itu tugas al ulama warasatul anbiya, beliau laksanakan itu. Amin. Mudah-mudahan diterima ya semua amal ibadahnya, Amin. semua santri-santrinya insya Allah diberikan kemudahan dalam Amin amin ya rabbal alamin. kuburnya dijadikan raudhah Amin, mulia Allah. di Amin, jannah. amin, ya Rabbi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah. Amin. Amin, ya Fatihah. Allah. Amin. Amin. Anta qabbala ma bihi Amin. da'ana wa anta utiyana ma sa'alna. Amin. Anjis lana wa'adaka alladhi wa ta'liban Amin. mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum Amin. biha salam. Amin. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian malam ini, kita ketemu nanti ya kalau ada job lagi tentunya. Dari saya Ibnu Ruslanil Fajri dan Kak Lukmanul Lukman Hakim. dan tentu Guru Mawardi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.